Oke, Bapak Ibu semua, peserta Zoom meeting di sore hari ini ya. Sebelumnya kita malam karena ini masuk bulan Ramadan, jadi kita sore. Saya ingin menyampaikan bahwasanya masalah fakta medis kan seperti itulah. Ini sesuai dengan pasien-pasien yang saya tangani selama ini. Jadi masalah 70% masalah kesehatan itu kan berawal dari usus dan lambung yang kotor, kurang lebih seperti itu. Nah, usus dan lambung yang kotor itu tentunya dia itu terdistribusi atau faktor pencetusnya ada 3 hal yang pernah saya sampaikan di di Zoom yang sebelumnya. Yang pertama itu pola makan atau kedisiplinan kita makan seperti itu. Nah, yang kedua itu makan yang tidak tuntas. Makan yang tidak tuntas itu pada saat kita makan mungkin kita berhenti atau mungkin ada telepon, ada apa, mungkin bicara, mungkin apalah seperti itu, tidak sampai tuntas, berhenti, makan lagi, berhenti, makan lagi, itu juga tidak bagus. Terus yang ketiga ini proses ngunyah. Nah, proses ngunyah ini sangat penting. Jadi proses ngunyah itu harus baik, harus lembut. Karena apa? Peristatik lambung ya, di saat dia bekerja, di situ kan dia ditransfer ke peristatik halus seperti itu. Nah, jika prosesnya pengunyahannya itu baik, maka dia akan menghasilkan nutrisi yang baik pula seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, jika usus dan lambung kita semakin kotor, tentunya kan kita nanti bisa melihat di banyak alat bantu yang lain ya. Itu kan sudah mulai munculnya plat, munculnya bakteri, sisa makanan dan lain-lain. Nah, karena semakin hari semakin kotor, itu mempengaruhi pembuluh darah kita. Nah, pembuluh darah kita ini juga akan ikut bermasalah seperti itu, ikut bermasalah. Jadi mulai di situ ada penyempitan dan hambatan pembuluh darah seperti itu. Nah, ini kalau tidak segera disolusikan ya, nah ini juga bermasalah kan seperti itu. Nanti semakin hari akan timbul masalah lah seperti itu. Nah, jadi dalam setiap saya menangani pasien, Bapak Ibu semuanya, itu memang bagaimana kualitas usus lambungnya, bagaimana dia juga kualitas pembuluh darahnya seperti itu. Kalau 2 hal itu ditangani dengan baik, insya Allah pasien akan merasakan dan memiliki kualitas kesehatan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, karena tingkatan dari usus dan lambung yang kotor tadi, kualitas pembuluh darah juga semakin kotor juga, akhirnya itu akan mengalami fungsi organ tubuh kita itu sudah pasti akan mengalami penurunan seperti itu. Nah, ini ada beberapa penyakit di pencernaan ya, ini juga semua bermasalah dari situ. Jadi fungsi organ tubuh kita mulai jantung, paru-paru, liver, empedu, pankreas, ginjal dan lain-lain, itu dia akan mengalami penurunan fungsi. Nah, disebabkan karena apa? Ya itu tadi, karena usus dan lambung kita yang bermasalah, yang kotor, kualitas pembuluh darah kita dan lain-lain lah, itu akhirnya mempengaruhi kualitas dan penurunan fungsi organ tubuh kita seperti itu. Nah, kita punya produk ya, Maximax, itu masing-masing mewakili masalah yang dibutuhkan. Jadi kalau bicara masalah di area pencernaan ya, usus dan lambung, itu produk kita yang bagus itu adalah Maxlim ya. Maxlim selama ini itu saya gunakan di awal untuk membersihkan toksin ya, membersihkan sisa-sisa makanan. Jadi masalah di area pencernaan itu tersolusi dengan Maxlim. Kenapa Maxlim? Kita tahu semua ya Bapak Ibu, mungkin bisa dibaca-baca lagi ya. Dia punya salah satu komposisi yaitu Garnicia cambogia. Dia punya L-carnitin. Dia juga punya prebiotik. Nah,
beberapa dan yang lain-lain ya. Nah, 3 hal ini tadi sangat bermanfaat untuk membersihkan usus dan lambung kita serta menutrisi seperti itu. Nah, untuk masalah kualitas pembuluh darah kita, mulai ada hambatan, ya, penyumbatan dan lain-lain, itu solusinya adalah Maxibus. Ya, selama ini saya gunakan Maxibus ini memang sangat bagus untuk masalah hambatan pembuluh darah atau masalah penyempitan pembuluh darah. Nah, jika kita lihat gambar di sebelah kan ya, itu betapa istilahnya plak ya, plak-plak itu yang menutupi laju aliran darah. Nah, itu yang menyebabkan misalkan dia ada di area peredaran darah di otak, itu mungkin menyebabkan mungkin pusing, migrain, atau bisa ini stroke juga bisa ya. Pemicunya karena pembuluh darah kita semakin menyempit dan semakin terhambat seperti itu. Nah, misalkan dia ada di wilayah jantung, tentunya mengurangi aritmia jantung itu sendiri. Nah, tergantung dia pembuluh darah ini sempitnya di mana atau bermasalahnya di mana, akhirnya sirkulasi oksigen ya, sirkulasi oksigen dan darah yang jelas dia tersumbat dan terhambat ya, seperti itu. Nah, dari 2 hal ini itu sudah pasti akan mengalami fungsi organ tubuh kita sudah pasti akan mengalami penurunan fungsinya. Nah, karena 2 hal tersebut ya, kalau tidak segera diselesaikan pasti akan mengalami penurunan fungsi. Nah, di sini produk yang sangat bagus yang sering saya gunakan adalah Maxibio. Nah, Maxibio ini dia mampu detox juga ya, dia juga mampu meregenerasi sel ya, terus dia juga mampu mampu membersihkan lah seperti itu. Nah, selama ini 3 produk yang sering saya gunakan ini tentunya tidak serta-merta langsung diminum oleh pasien ya. Selama ini ada beberapa tips ya, beberapa tips. Mungkin di tempat lain sudah ada pakar atau praktisi yang menggunakan atau melakukan cara ini, tapi memang cara ini yang sering saya lakukan ya. Ini akan saya bagi ke akan saya bagi ke teman-teman mitra Maximex semua ya. Selama ini yang terapi yang saya lakukan, ada beberapa terapi ya yang sering saya lakukan ke pasien-pasien saya. Oke, sebelum saya masuk ke situ, saya selalu meminta dan menyarankan ya, mengedukasi kepada semua orang, kepada pasien-pasien saya itu untuk stop minum air dingin dan es. Karena apa? Air dingin tentunya kita tahulah dia dapat menutup lah 4 urat-urat jantung, terus dia itu juga plak-plak juga dia semakin tebal. Nah, terus di hati kita atau di liver kita lemaknya semakin mengendap dan lain-lain ya. Terus dinding-dinding di internal lambung juga akan semakin tebal juga lah seperti itu. Jadi saya sarankan ya untuk semua orang ya, terutama pasien-pasien saya, itu untuk pantangan ya stop minuman dingin dan es seperti itu. Nah, untuk solusi ya, ini yang sering saya sampaikan ke pasien-pasien saya, itu solusinya adalah terapi pakai air hangat. Nah, air hangat ini fungsinya ya, dia dapat menghilangkan masalah migrain atau sakit kepala, menurunkan tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah, masalah nyeri sendi, dan normalisasi atau menstabilkan detak jantung kita. Nah, seperti apa terapinya? Nah, ini Bapak Ibu simak ya. Selama ini pasien saya itu saya selalu menyarankan dan saya kasih terapi cara minum air hangat ya. Cara minumnya adalah saat bangun tidur ya, itu siapkan air hangat 2 gelas ya, 2 gelas yang sedang lah. Nah, gelas yang pertama itu kita minum ya, kita kumur-kumur. Nah, pertama setelah dikumur-kumur ditelan, kedua sampai ketiga ditelan, sisanya habiskan ya.
Jadi dikumur-kumur dulu selama 3 kali, nanti sisanya dihabiskan. Nah, nanti gelas yang kedua itu juga diminum pelan-pelan sampai habis. Oke. Nah, setelah itu tunggu 45 menit ya. Jadi 45 menit itu kosong. Jadi tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Jadi biarkan proses 2 air gelas tadi itu dia bekerja lah seperti itu. Nah, setelah 45 menit baru kita minum produk Maximax ya. Ini baru saya kasih produknya. Jadi resep ini yang selalu saya berikan dan saya pantau mereka semua. Yang pertama itu ini sesuai program saja ya. Ini bisa spesifik, misalkan bisa Maxibio, bisa Maxlim, bisa Maxibus ya. Tapi kalau standarisasi secara umum ini saya kasih Maxlim dulu ya. Saya kasih Maxlim dulu. Ini diminum kalau rata-rata ini setelah makan rata-rata ini ya. Jadi minum Maxlim 1 gelas, nanti ditambah air 200 ml ya. Itu minum Maxlim dulu. Jadi ini bisa minum di awal sebelum sarapan atau sebelum makan, bisa diminum setelah makan atau setelah sarapan ya, nanti tergantung programnya ya. Anggap saja ini minumnya sebelum makan. Jadi minum Maxlim dulu, 15 menit kemudian baru sarapan, seperti itu. Kalau misalkan Maxlimnya setelah sarapan, berarti setelah 45 menit sarapan dulu, baru 15 menit minum Maxlim, seperti itu. Nanti untuk info lebih lanjut bisa tanya ke saya ya. Ini sesuai programnya. Oke. Nah, khasiatnya adalah, manfaatnya adalah ini bergantung kepada programnya ya. Jadi kalau dia ada masalah penyumbatan pembuluh darah ya, itu kalau mau dilakukan rutin ya, ini dalam waktu 6 bulan, insya Allah sembuh. Dan jauh lebih bagus ya. Jadi misalkan ada masalah stroke, misalkan ada masalah Alzheimer misalkan ya, Parkinson misalkan, ini masalah penyumbatan pembuluh darah ya. Itu lakukan terapi air hangat ini beserta produknya ya. Nah, ini rutin dilakukan ya, rutin dilakukan. Terus yang kedua itu juga ini mampu menekan ini masalah tekanan darah ya, masalah tekanan darah. Jadi jika Bapak Ibu ada yang tekanan darahnya tinggi ya, itu program ya, nanti dalam 30 hari insya Allah terselesaikan, insya Allah sembuh gitu ya. Nanti minumnya, produknya nanti menyesuaikan ya, tapi selalu saya awali dengan Maxlim ya, saya awali dengan Maxlim. Oke. Terus yang ketiga ini masalah kanker. Nah ini khususnya para ibu-ibu ya, mungkin sebelum kanker juga bisa diawali dengan masalah mungkin ada benjolan, ada rasa nyeri dan lain-lain. Nah ini kalau tidak segera diperhatikan dan tidak segera disolusikan, oh ini kan bakal pecah, bakal bermasalah seperti itu. Nah jika ada masalah kanker itu sendiri, ini kalau mau rutin ya terapinya plus minum produknya ini dalam tempo 9 bulan ya, dalam tempo 9 bulan insya Allah sembuh ya. Terus yang keempat masalah di area pencernaan kita, di perut kita ya, misalkan ada yang punya masalah asam lambung, ada yang mungkin lebih parah lagi bisa masuk ke tukak lambung ya, dan lain-lain ya. Itu kalau mau rutin ya terapi dengan air hangat, ini insya Allah dalam 10 hari lebih sehat ya. Nah ini yang kelima, masalah diabetes ya, masalah diabetes. Lakukan terapi air hangat ya beserta konsumsi produknya ya, ini dalam 30 hari ya, rutin dilakukan, rutin diminum lah ya, rutin. Jadi insya Allah masalah diabetes ini dalam 30 hari insya Allah terselesaikan. Nah ini yang selalu saya berikan ke pasien-pasien saya. Nah tentunya juga dia saya pantau, karena apa, hari-hari memungkinkan ada yang lupa, ada yang tidak sempat dan lain-lain, jadi selalu saya pantau lah seperti itu. Nah terus ini penunjang ya, penunjang terapi yang kedua ini ada lagi yaitu terapi. Nah ini Bapak Ibu yang paling penting juga ini terapi senyum ya.
khususnya di pagi hari lah seperti itu. Jadi ini juga sering saya berikan ya, saya sarankan kepada pasien-pasien saya. Nah, kalau kita mau rutin melakukan ya, kita mau rutin melakukan, insya Allah dengan terapi senyum ini hasilnya akan luar biasa. Nah, terutama di wilayah pencernaan kita ya, jika ada masalah mungkin BAB-nya bermasalah atau mungkin asam lambung dan lain-lain, praktekkan terapi ini. Terus misalkan ada penyakit-penyakit yang lain, misalkan diabetes ya, diabetes itu kan kadar gula dalam darah itu kan tidak stabil, justru dia lebih ke gitu ya, lebih naik seperti itu. Nah, lakukan terapi ini. Terus misalkan stroke ya, pasien stroke, pasien stroke saya itu rata-rata saya bantu dengan terapi senyum seperti ini. Nah, ini bagus sekali. Karena apa? Rata-rata pasien stroke itu, ini pasien saya ya, rata-rata itu pemicunya kan banyak sekali ya. Bisa dari makanan, bisa dari masalah aktivitas sehari-hari, mungkin kecapean dan lain-lain. Bisa juga temperamen yang tinggi atau lambengnya ini bertahan gitu loh. Seperti itu. Nah, ini terapi senyum ini sangat membantu. Nah, caranya seperti apa? Dalam satu hari ya, dalam satu hari mulai pagi sampai dengan malam, nanti Bapak Ibu bagi saja ya. Satu kali senyum itu durasinya 20 detik. Nah, sehari mulai pagi sampai dengan malam jumlahnya 20 kali senyuman. Tinggal dibagi saja. Pagi mau dibagi mau berapa, siang berapa, sore berapa, malam berapa. Anggap saja 5, 5, 5, 5. Sudah pas itu 20 ya. Tapi lakukan dengan enjoy, lakukan dengan ikhlas, lakukan dengan enak ya. Jangan senyumnya karena, wah ini karena saya lagi program senyum nih. Jangan ya. Jadi itu lakukan dengan sepenuh hati ya. Jadi senyumnya itu sekali senyum kita hitung sendirilah kira-kira 20 detik ya. Nah, itu lakukan selama 20 kali dalam sehari. Nah, kalau misalkan mau dibagi tadi, biar lebih disiplin, pagi 5, siang 5, sore 5, malam 5, pas 20 ya. Oke. Nah, terus ini juga yang kedua ini ada masalah kentut ya, seperti itu ya. Rata-rata kita ini kan kadang salah paham seperti itu. Kadang ada teman yang sering buang angin misalkan, itu dikira wah ini penyakit apa gini. Sebenarnya bagus ya, sebenarnya bagus karena kentut ini kan dia kan ini loh membuang gas-gas yang gas asam lah terutama itu biar dia tidak bermasalah lah di pencernaan kita seperti itu. Oke. Nah, terus jika kita sudah melakukan terapinya ya, mulai terapi minum air hangat, terapi senyumnya, terus produknya juga berjalan, ini yang perlu Bapak Ibu semua lihatkan seperti itu ya. Jadi warna BAB kita ya, itu kita lihat. Jika kita setelah minum produk plus terapinya ini kok warnanya BAB kita itu menghitam, nah ini berarti pertanda di lambung kita ada masalah ada perdarahan lah seperti itu ya. Nah ini kurang lebihnya ada di situ. Terus misalkan BAB kita warnanya putih-putih, putihnya kayak kalau orang Jawa bilangnya putih mangkak gitu ya. Nah ini pucat gitu loh ya, warnanya pucat gitu. Nah ini liver kita atau hati kita sedang bermasalah, ada masalah di situ, mungkin karena lemaknya dan lain-lain ya. Terus jika BAB kita berwarna merah ya, itu pertanda ya, salah satunya bisa ambeien, bisa kanker ya, kurang lebih di situ. Terus kalau warnanya hijaunya mendominasi, itu ada masalah di empedu seperti itu. Nah, yang bagus adalah BAB kita warnanya kuning-kuning pucat. Nah, bentuknya juga kayak silinder seperti itu yang bagus. Nah, jika misalkan keluarnya itu kayak kotoran kambing gitu ya, bulat-bulat gitu. Nah, ini ada masalah di usus besar kita.
ada masalah di bisa juga kanker kolon seperti itu ya. Nah, terus kalau dia lancip atau kayak ngirit-ngirit gitu, nah ini pertanda sudah pasti kurang serat seperti itu. Nah, kalau diare itu kan mungkin ada infeksi dinding dan usus lambungnya, itu mungkin ada sisa-sisa makanan proses makannya yang tidak lembut kan, nah itu melukai di dinding dan usus lambung kita seperti itu. Atau intoleransi ya, intoleransi itu apa saja dimakan seperti itu ya. Oke, nah sekian Bapak Ibu semuanya ya, itu sedikit yang tips yang saya berikan untuk Zoom sore hari ini. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan silakan Pak Amin seperti itu. Nah, sebelum saya tutup ya, saya Hasan Ismail, jika ada yang saya sampaikan ada yang kurang, ada yang gaya bahasa saya, mungkin penyampaian saya kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Oke, saya kembalikan ke Pak Amin. Nanti kalau ada tanya jawab silakan Pak Amin. Oke. Oke, terima kasih Pak Hasan Ismail.